Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyat منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمنا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولمؤسس نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مصنف كتاب متن الغاية والتقريب Al-Imam Al-Qadhi Al-Faqih Abu Suja Ahmad bin Husain Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majalis ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kangge menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para hadirin semuanya,
Mudah-mudahan yang hadir dan yang mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat, wassa'adah, wassalamah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, masih halaman 13 membahas tentang rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal. Wa arkanus sholati thamaniyata asyara ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ikhrami wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha war ruku'u wa tuma'ninatu fihi wa raf'u wal i'tidalu wa tuma'ninatu fihi wasujudu wa tu'ma'ninatu fihi wal julusu baina sajdataini wa tu'ma'ninatu fihi. Nah sekarang adalah wal julusul akhiru lan rukun duduk di tasyahud akhir wa tasyahhudu fihi dan membaca tasyahud di dalamnya wassalatu ala nabiyyi dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi di dalamnya. Para hadirin yang saya hormati, duduk tasyahud akhir itu kita ambil salah satu keterangannya dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili Asy-Syafi'i yang wafat tahun 2015 yang lalu. Beliau mengatakan bahwa duduk tasyahud akhir itu ijma' ulama termasuk 4 mazhab itu termasuk rukun salat. Nggih, duduk lho. Duduk tasyahud akhir itu sepakat para ulama fikih terutama 4 ulama mazhab itu menyatakan rukun salat. Nah, tetapi yang berbeda adalah cara duduknya. Nah ini kan, saya ulangi, duduk tasyahud akhir, duduk ya, itu itu rukun. Tetapi cara duduknya itu sunnah. Beda ya, beda. Nah, kalau mazhab, saya ulangi, kemarin sudah saya terangkan, cuma saya ulangi ya. Mazhab Hanafi itu baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu model duduknya, cara duduknya adalah iftiros ya. Kayak duduk tasyahud awal. Iftiros itu duduk tasyahud awal modelnya. Nah, mazhab Hambali itu mengatakan baik duduk tasyahud awal maupun duduk tasyahud akhir, cara duduknya, model duduknya adalah duduk iftiros. Sinten mazhab Hanafi. Kalau panjenengan menemukan orang tasyahud awal iftiros, tasyahud akhir iftiros, maka pernah ngaji, oh orang itu mungkin pengikut mazhab Hanafi. Nggih. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki itu kebalikan dari mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki baik duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, cara duduknya adalah tawarruk. Kalau kita duduk tasyahud akhir. Kalau baleni untuk mazhab Maliki, cara duduknya baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir itu modelnya adalah duduk tawarruk. Paham nggih? Kalau sampai menemukan orang sholat duduk tasyahud awalnya tawarruk, tasyahud akhirnya tawarruk, maka pernah ngaji, kemungkinan orang itu pengikut mazhab Maliki. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu hampir sama. Duduk tasyahud awal itu iftiros, duduk tasyahud akhir memakai duduk tawarruk, hampir sama nggih. Perbedaannya adalah ketika dalam sholat 2 rakaat
dan lebih dari 2 rakaat. Atau dalam sholat ada satu tasyahud atau 2 tasyahud. Contoh, wis gampangannya sholat yang 2 rakaat apa Pak? Subuh, kemudian Jumat, sholat sunnah. Nah, kalau mazhab Hambali, rakaat sholat yang 2 rakaat hanya 1 tasyahud, maka duduknya iftiros. Kalau Syafi'i, ya, walaupun 2 rakaat 1 duduk, ya, itu tetap tawarruk. Paham nggih? Ini bedanya. Kalau baleni cek hafal ngoten. Sebab sekarang ini nyuwun sewu Pak, Bu. Gara-gara seje cara sholat, orang sekarang mudah membid'ahkan orang lain, ya? Mudah untuk menyalahkan orang lain. Katanya nggak ada dalilnya, jari sopo. Wong kitab hadis banyak kok. Mau sampai mau sak kitab tok, ya nggak ada. Harus baca banyak kitab hadis. Nah, ini berarti kalau melihat cara duduk yang disepakati oleh berbagai mazhab ini berbeda-beda, maka ini menunjukkan ijtihad ulama fikih. Ijtihad. Tinggal kita mau ikut yang mana. Nah, kita ikut mazhab Syafi'i, berarti duduk tasyahud akhir itu rukun dan wajib dilakukan. Kemudian cara duduknya adalah sunnah, maksudnya caranya terserah kita, ya. Berarti terserah kita, maksudnya model apapun monggo, tetapi kita bukan mujtahid. Kita bukan mujtahid, gali hukum-hukum dewe. Lah, kita orang awam, kita muqallid, kita taklid, ikut ulama mazhab biar selamat, ngoten Mbak. Lek sampean jadi mujtahid gak bahasa Arab, maca Qur'ane gotal-gratul, langsung sunnah dan Al-Qur'an digali-gali dhewe. Sami kali sampean gak ngerti obat, gak ngerti apoteker, gawe obat-obat dhewe, mabuk sampean. Ane komposisine kan bingung iki gaya apa gak ngerti. Nggih, kita terima aja. Jadi obat sakit kepala Oskadon, obat emah Introstop, Promak, enak gitu kan, tinggal pakai saja. Lu ngoten niku lho gak gelem Pak, kata gak gelem, ya Allah. Tinggal pakai lho, sik pele-pele ya ini kan. Contoh Oskadon sakit kepala, mana dalilnya? Susah. Masa Oskadon takut dalilnya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, banyak ulama Syafi'i juga mengatakan bahwa model duduk di dalam sholat, termasuk di dalam tasyahud akhir, itu bukan bentuk wajib, tetapi terserah kita mau duduk model apapun, itu dikatakan cukup Pak. Dikatakan cukup. Mengapa cukup? Sebab duduk tawarruk, duduk iftiros dan lain-lain itu cara duduknya sunnah. Ngoten. Nah, kalau panjenengan menemukan orang ketika duduk tasyahud model selonjor nggih, kadang-kadang itu selonjor atau model yang lain misalnya, itu cukup, ya, sah salatnya, terutama bagi orang yang kakinya gampang kemeng. Lho nggih, gampang kemeng, gampang napa jenenge kaku, utawa duwe odon, utawa duwe penyakit cantengen. Itu model duduknya silakan ambil yang nyaman, ya, yang nyaman, tidak apa-apa. Contoh dalam kitab Asnal Matolib karangannya Syekhul Islam Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Imam Al-Qadhi, ya, Al-Mufassir Syekh Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i, ya, dalam kitab Asnal Matolib, beliau wafat tahun 1520 Masehi di Kairo, Mesir, mengatakan bahwa bagaimanapun cara duduknya orang sholat tetap sah. Loh ini.
Tetapi ulama-ulama Syafi'i, kata beliau, itu memberikan anjuran keutamaan ketika duduk tasyahud awal memakai iftiros, duduk tasyahud akhir memakai tawarruk. Paham nggih? Nah, ini bukan soal tentang bagaimana caranya, tetapi soal afdholiyah, keutamaan. Ngoten nggih. Kemudian ditambah lagi juga menurut keterangan Imam Nawawi ya Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah, itu dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab beliau juga menguatkan ya menerangkan pendapat bahwa ashab kami itu sahabat-sahabat kami ulama Syafi'i mengatakan bahwa duduk cara apapun itu cukup nggih. Iftiros monggo, tawarruk monggo, jelas guys. Cuma saya ulangi, menekankan ulama-ulama Syafi'i menekankan dianjurkan untuk pengikut dari mazhab Syafi'i, saya ulangi, untuk tasyahud awal memakai duduk iftiros, untuk tasyahud akhir memakai duduk tawarruk. Kalau panjenengan menemukan orang ketika tasyahud akhir tawarruk atau iftiros, tasyahud awal tawarruk, walik, itu tidak apa-apa ya, karena hukumnya cara duduk itu sunnah. Paham nggih? Apalagi sing cantengen sekele longgone sila, Pak, nyun sewu le. Ini belum terjadi, suatu saat terjadi. Longgo tahiyat akhir kok sila. Ah ngeten pojok ngeten tapi sekele kemeng, sekele penyakit tidak apa-apa. Cukup kata Imam Nawawi dan hukumnya sah salatnya. Paham nggih? Cuma dianjurkan niku wau duduk iftiros di awal, duduk tawarruk di akhir. Wis jelas nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, mengapa begitu? Kita sholat semampu kita. Andai kata ada kesulitan atau masyakoh, kalau jawabannya masakat. Kalau ada masyakoh, kesulitan dalam gerakan sholat, maka kita mencari gerakan yang nyaman agar kita lebih nyaman. Bokonge udunan, Bu. Bokonge udunan. Lek sampean lungguh tawarruk beldos. Lah sampean lungguh iftiros kesik kemeng, lungguh nyaman sampean nggih. Nah niku dianggap cukup dan salatnya sah. Wattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Ngoten nggih. Coba sampai tahlil ada kalimat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebankan untuk manusia kecuali dengan kesanggupannya. Ditambah belakangnya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ya, la tu'akhidna, jangan hukum kami, innasina, jika kami lupa, au akhtana, jika kami salah atau keliru. Ini dalil ayat Quran yang mengatakan bahwa orang yang masyakoh atau kesulitan dalam sholat dan ibadah apapun boleh mengambil kemudahan. Paham ya? Nah, ngeten iki. Lho, apa cak sikile kok sitoke semujung sitoke memburi. Ya, tahu ngaji. Oh, mungkin cantengan udunan ngoten. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi, kalau orang yang duduk tasyahud akhir pakai tawarruk atau sebaliknya pakai iftiras, maka tidak perlu pakai sujud sahwi, karena di dalam mazhab Syafi'i cara duduk dalam sholat itu kategori sunnah hayat. Paham? Sunnah hayat. Kalau sunnah itu tidak kita lakukan, maka tidak perlu kita sujud sahwi, kecuali kita melanggar atau tidak melakukan sunnah abad, maka kita ganti dengan sujud sahwi. Paham nggih? Nah niki para hadirin rahimakumullah,
Kecuali ngeten sampeyan, ini ada keterangan ulama lain ya. Ketika panjenengan ada sunnah ab'ad di dalam Syafi'i, karena sunnah hayat, sunnah ab'ad yang ada hanya dalam mazhab Syafi'i. Kalau salah satu sunnah ab'ad sebelum kita tasyahud akhir kita langgar atau enggak dilakukan, contoh Pak, dalam kunut sampeyan tidak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dalam kunut, maka sampeyan wajib sunnah untuk melakukan sujud sahwi 2 kali. Atau sampean tidak baca kunut karena lupa, sampean sujud sahwi. Nah, kalau ada sunnah ab'ad yang ditinggalkan atau lupa sampean, maka ketika duduk tasyahud akhir itu diperbolehkan oleh Imam Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i Al-Fanani yang wafat tahun 1579 di India. Dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengatakan sebelum sujud sahwi dalam tasyahud akhir boleh memakai duduk iftiras, paham ya? Kemudian innaka hamidum majid sujud sahwi ya, kemudian duduk ya iftiras, sujud lagi ya, kemudian bangkit lagi baru tawarruk, paham ya? Nah, ini ulama dari mazhab Syafi'i. Tapi saya biasa Pak, biasa tawarruk walaupun nanti susah, enggak apa-apa. Ini hanya anjuran, ngoten nggih. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Nah, mengapa begini ya? Mengapa? Kalau misalnya kita boleh cara duduk apapun dalam tasyahud akhir ya, tidak kemudian ya kita disalahkan orang lain, misalnya Pak ikut duduk tasyahud akhir pakai tawarruk. Nah, kita menjelaskan bahwa duduknya itu rukun sholat, tetapi cara duduknya itu sunnah, paham ya? Nah, para hadirin rahimakumullah. Kemudian kalau duduk iftiras, duduk tawarruk itu cara duduk pilihan kita ya, maka kalau ada orang yang duduk tawarruk, kaki kanannya atau jari-jari kaki kanannya enggak dilipat, bagaimana hukumnya? Sering melihat? Sering? Nah, melipat jari, cara duduk iftiras, cara duduk tawarruk itu sunnah, jangan salah paham ya, bukan duduknya, caranya itu sunnah. Maka melipat jari kaki ikut hukum dari duduk tawarruk dan duduk iftiras. Kalau orang duduk tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, jari kakinya tidak dilipat, itu tidak apa-apa, tetap sah sholatnya, paham nggih? Nah, tidak usah kemudian dilipat kakinya menyalahi sunnah. Was. Nah, ini ya harus paham. Saiki nyon sewu Pak diotak-atik ini amalan kita ini, ya Allah ngono ya. Kaya awak di goblok kabeh ngoten lho. Salah-salahno ngoten lho. Kula gregeten asline kene. Kula kok suwen lek ngoten niku ayo lungguh bareng, diskusi bareng, buka kitab bareng-bareng, baru ketemu mangke. Tapi lek tiang-tiang ngoten niku dijak lungguh buka kitab mboten purun. Saestu mboten purun. Kula niki pengalaman bolak-balik ngoten. Wis kabas iku. Para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang bacaan tasyahud nggih. Bacaan tasyahud. Bu, jenengan nama apa Pak tasyahudnya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka terusnya nggih. Sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, saya akan terangkan perbedaan bacaan tasyahud. Nah, bacaan tasyahud atau juga dikenal dengan bacaan tahiyat ya, atau juga dalam kitab lain dinamakan bacaan tahjiyat ya. Tahjiyat, tahiyat dan tasyahud itu masing-masing mazhab berbeda bentuk redaksi bacaannya.
Ya. Oh, semuanya hadis Nabi niku. Jadi kalau ada orang mengatakan bacaan enggak sesuai sunnah yang mana, hadis yang mana? Ayo kita buka kitab bareng ketemu mangke. Nggih. Saestu Pak rumen nate kula, ayo ketemu ngopi, ayo baca kitab bawa kitab sampean. Saya bawa kitab juga. Saya bawa kitab Jami'us Shaghir yang asli tanpa harokat, kitab kuning karangannya Imam Suyuti. Yang satunya bawa kitab terjemahan karangannya Sahih Jami'us Shaghir karangannya Imam Al-Syekh Albani Wahabi. Yuk gak ketemu Pak, karena dalamnya banyak hadis yang dihilangkan. Mboten sami. Nah, ini perhati rahimakumullah. Nah, untuk bacaan tasyahud ya, jumhur ulama, jadi at-tahiyatul mubarakatuh sampai syahadat ya, itu jumhur ulama termasuk rukun salat. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu rukun salat. Tetapi mazhab Hanafi bukan rukun salat, termasuk kategori sunnah. Makanya kalau sampai melihat orang sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, salam, cepet deh. Tahu ngaji nggih? Oh mungkin mereka pengikut mazhab Hanafi yang mengatakan yang rukun dalam duduk hanya duduk saja yang rukun. Loh, ini Hanafi Pak. Yang rukun itu duduk tasyahud akhir, lainnya tasyahud sunnah, sholawat sunnah, salam sunnah. Itu mazhab Hanafi. Mari sujud terakhir Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Loh, kapan maca tasyahud kapan maca sholawat Oh barangkali mereka pengikut mazhab Hanafi, paham nggih? Sehingga nggak terkecoh sampean kan, nggak terkecoh. Wong mereka terawih ikut mazhab Hanafi, kutu. Terus kita mazhab Syafi'i, yo gak nyambung Pak, sebab beda rukun sholat, paham ya? Nah niki, nggih. Ndak kemudian kita model opo? Beda rukun sholat. Nah, bacaan tasyahud yang pertama menurut mazhab Hanafi itu at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nab, terus ya sampai syahadat. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki apa? At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu was-shalawatu lillah. Dawa baru assalamu alayka. Mazhab Maliki. Mazhab Hambali was-shalawatu lillah. Wis ya. Macam-macam bacaannya ya, at-tahiyyatu was-shalatu wat-thayyibat, assalamu alayka dan seterusnya. Ini nggih berbeda. Lek kita panjang mazhab Syafi'i, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini mazhab Syafi'i nggih. Nah, makanya bacaan tasyahud itu rukun, tetapi model bacaannya tinggal dipilih nggih. Niku kedah paham nggih. Lah, yang beda juga di syahadatnya. Kalau di mazhab Hanafi atau mazhab Hambali itu syahadatnya pakai gini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya kan? Mazhab Syafi'i ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama abduhu wa rasuluh, yang kedua lo tinggal pilih, paham ya?
Nggak usah tukaran. Gara-gara redaksi bacaan sholat. Dan semua imam mazhab itu berdasarkan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kanjeng Nabi mengajari para sahabat tergantung kemampuan sahabat masing-masing. Sing cerdas diure dawa, sing gak cerdas diure ndek. Jadi tergantung siapa yang diajari Kanjeng Nabi, paham ya? Ngoten. Nah, warahmatullahi rahimakumullah. Saniki jenengan nate mboten mendengar orang ketika tasyahud pinggir sampean sebelum at-tahiyatul maca bismillahirrahmanirrahim. Ayo, pernah? Tidak pernah. Kalau saya pernah. Ketika haji dulu itu sebelah saya orang botak-botak ya. Itu kita tasyahud akhir bismillahirrahmanirrahim at-tahiyyatu krungu bismillah. Tak goleki hukum niku. Oh iki ilmu ngoten. Saya nggak berani menyalahkan karena orang yang sholat itu pasti tahu tentang minimal adalah membaca atau diajari gurunya. Nah sekarang begini, kalau panjenengan menemukan orang ketika tasyahud diawali dengan bismillah, bagaimana hukumnya? Gitu kan? Nah, ulama itu dibagi dua pendapat, Pak. Yang pertama, ulama yang mengatakan tidak dianjurkan. Okay. Nanti mari duduk, mari sujud terakhir, duduk tasyahud akhir, langsung at-tahiyatul dan seterusnya. Ini pendapat yang pertama, tidak dianjur alias tidak sunnah. Ya, ini pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang pertama ada dua pendapat lagi. Yang pertama, kalau dia membaca bismillah, ya maka harus sujud sahwi. Tapi ini pendapat lemah. Dijawab oleh Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i, ya Imam Ar-Ramli itu ulama besar dari mazhab Syafi'i yang terkenal dengan julukan Imam Syafi'i kecil, Imam Syafi'i Sugro, itu yang wafat tahun 1595 Masehi ya di Mekah. Itu mengatakan bismillah itu bismillah, yang baca bismillah itu tetap sah salatnya, ngerti enggak? Ya, tetapi tidak usah sujud sahwi. Paham nggih? Dikutip kali ulama Syafi'i yang bernama Syekh Sulaiman Al-Jamal Asy-Syafi'i Al-Misri, ya, yang wafat tahun 1789 Masehi. Dalam kitab Hasyiyah Al-Jamal beliau mengutip pendapat Imam Ar-Ramli, basmalah awwala tasyahudihi, ya, lam yusanna lahu sujudun sahwi, ya, sujudus sahwi. Jadi membaca bismillah pada awal tasyahud itu lam yusanna lahu, tidak disunnahkan. Tapi kalau membaca itu tidak perlu sujud sahwi. Paham ya? Nah, pendapat yang kedua, membaca bismillah sebelum tasyahud itu dianjurkan. Loh, wonten ngaten niki. Sunnah. Kalau panjenengan menemukan orang tasyahud bismillahirrahmanirrahim, oh tahu ngaji, mungkin mengambil pendapat yang kedua, paham ya? Nah, ulama Syafi'i mengatakan tidak melarang, tetapi tidak dianjurkan, paham ya? Tidak melarang, tidak dianjurkan, ngoten. Tapi lebih baik menurut ulama mazhab Syafi'i, lebih baik sebelum tasyahud tidak baca apa-apa, langsung at-tahiyatul mubarakatus dan seterusnya. Nggih, paham nggih? Jagani lek ana wong salat sampean krungu bismillah at-tahiyah, tahu nggak ngaji ngoten nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, iki sing ditenteni sampean. Gimana yang jari begini-begini, mutar-mutar nggih. Ana sing tul. Ana sing isin tut. Nah, nggih. Lah tak jelarno. Waktune panjang, Pak? Masih panjang? Masih. Nah, untuk jari telunjuk para hadirin, hukum ngangkat jari, hukum dulu lagi.
orang hukum mengangkat jari ketika tasyahud itu semua mazhab mengatakan sun. Nah, ini perlu dipahami, ya. Ngangkat jari dulu, bukan modelnya dulu, ngangkat dulu ya. Mengangkat tangan, ya, di dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir itu sepakat ulama hukumnya sun. Yes, paham ya? Iki sih, paham? Sunnah. Yes. Yang kedua, bagaimana modelnya? Kalau itu sunnah, sepakat. Yang berbeda adalah model ketika ngangkat jari telunjuk. Keterangan ini saya ambil dari kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, karangannya Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Makki, ya, sing wafat tahun 1971 Masehi di Ma'la Mekah, dan juga dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzabil Arba'ah, karangannya Syekh Abdurrahman Al-Jazairi rahimahullah yang wafat tahun 1941 Masehi di Aljazair. Nah, banyak kitab. Cuma dari kedua kitab ini mengatakan bahwa mengangkat telunjuk jari telunjuk ini ketika tasyahud hukumnya sunnah, dan juga dikatakan ketika modelnya berbeda pendapat. Kalau orang faham usul fikih, ketika ada cara-cara ibadah atau hukum-hukum agama yang berbeda dan ulama berbeda pendapat, tidak boleh ada satu ulama yang mengatakan ini pendapat saya yang paling benar. Enggak boleh, Pak. Ini etika ketika ikhtilaf, berbeda pendapat. Nah, yang pertama ya adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu cara ngangkatnya adalah mulai dari bacaan syahadat. Contoh, assalamualaikum yang asyhadu alla ilaha illallah, ya. Jadi mulai diangkat. Ini mazhab Hanafi katanya, ya. Assalamualaikum asyhadu alla ilaha illallah, mengurep mazhab Hanafi. Paham Ibu? Nah, saking bapak-bapak kaget toh. Ini Hanafi. Ya, assalamualaikum asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini mazhab Hanafi, sampai salam tetap ngeten, tidak bergerak-gerak, nggih. Sinten mazhab Hanafi. Paham nggih? Cek. Nggih. Hanafi. Nah, baru pakai dari sampai kalimat illallah mungkurep. Nah, nggih, sampai akhir salat. Paham nggih? Nah, wis ini mazhab Hanafi. Ini harus paham, Mbak, ini, Pak. Karena ini perbedaan pendapat, nggih. Mazhab Hanafi, nggih. Jadi ketika diawali dengan apa? Asyhadu, ya, asyhadu, kemudian illallah mungkurep. Mazhab Hanafi, ya, diturunkan lafaz ketika illallah. Lah kita kan illallah munggah, Syafi'i. Kalau Hanafi illallah mudun, nggih. Lah niki. Nah, mazhab Hanafi itu banyak, negara-negara pengikutnya banyak. Itu masih ada di daerah Turki, Libya, sebagian dari Eropa, kemudian di Afghanistan, sebagian India, sebagian Pakistan, sebagian besar Cina, kemudian bangsa sebagian Mesir, kemudian negara lain-lain saya lupa. Itu masih banyak pengikut dari mazhab Hanafi. Nah, pun paham nggih? Niku sinten mazhab Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah, illallah mungkurep sampai akhir salat. Loh, kok jarang ketemu, Pak? Memang di sini yang banyak mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Hanafi jarang, ngoten lho. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu ngangkat tangannya sejak awal baca tasyahud. Nggih. Mazhab sinten? Maliki. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut sampai akhir
salam. Sinten mazhab Maliki. Cuma tidak hanya gini mulai awal tasyahud, ketika ada bacaan Allah lafzu jalalah ya bergerak. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngoten nggih, gerak titik nggih. Ya, kemudian apa? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Itu bergerak. Itu mazhab Maliki. Paham nggih? Tuh, kita Bu. Mungkin takon Bu niki ya. Paham nggih? Tadi saya ulangi. Bu, lek mazhab Maliki ngangkat tangannya mulai tahiyat awal, sujud Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakat sampai akhir. Nah, ketika ketemu lafaz Allah, mau ikut Allahumma, nggih, asyhadu alla ilaha illallah, bergerak. Ada yang begini, ada yang begini, ya, nggih. Pokoknya bergerak. Ada yang begini, ada yang begini, nggih. Jadi illallah gerak, Allahumma gerak, nggih. Ini mazhab Maliki. Wis. Paham ya? Nah. Oh, mangke cek mboten campur terangane nggih. Ada rukun tersendiri. Enggak sabar, tenang. Mazhab Maliki nggih, niki banyak di Afrika Utara. Paham ini mazhab ini. Afrika Utara, Tunisia, Maroko, Aljazair, kemudian sebagian Mesir, Kuwait, Qatar, itu banyak pengikut mazhab Maliki, juga termasuk di Mekah. Loh, entek. Terus nih ya. Kemudian mazhab sinten? Mazhab Hambali. Ya, mazhab Hambali itu bagaimana? Ya, menunjuk kiblat tanpa menggerak-gerakkan tanpa menggerak-gerakkan tangan. Ya, tanpa menggerak-gerakkan tangan. Diangkat sejak awal tasyahud. Loh, sama dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki digerakkan sejak awal tasyahud. Ya. Mazhab Hambali juga sama, diangkat sejak tahiyat at-tahiyatul. Loh, sama nggih. Mazhab Maliki, mazhab Hambali diangkat tangannya sejak awal tasyahud. Kemudian sama dengan mazhab Maliki, digerak-gerakkan setiap lafal jalalah. Hampir sama dengan mazhab Maliki. Syafi'i das pundi sama wis paham. Asyhadu alla. Cuma ngeten. Mazhab Syafi'i ada sunnah, nggih, ada sunnah. Wa aqada salasa khamsina wa asyara. Nabi ketika tasyahud lonjo 53 bentuknya, 53 salasan wa khamsin. Ngeten. Kalau mazhab Syafi'i itu sunnahnya awal tasyahud akhir isyarah, Pak. Ngeten. Niki guru kula ngeten, Nek Syafi'i. Tangi nggih sujud nggih. Allahu Akbar. Langsung ngeten. Nggih, langsung ngeten. Isyarah, nggih. Nah, sunnahnya ngeten, Syafi'i. Jempolnya mriki. Kalau kok semerep sing nerangno guruku kula, nggih. Ha niki. Jadi ngeten, nempel dengkul ngeten rumiyin. Sret, langsung ngeten, nggih. Nggih ngeten nggih. Lho. Jempol itu nempel di jari telunjuk dan menggenggam 3 jari yang lain. Allahu Akbar lungguh langsung ngeten. Nah, ngeten nggih, nempel ngeten. Asyhadu alla ilaha illallah. Nggih. Nah, lek ana wong ngeten pasti Syafi'i. Pasti Syafi'i. Sebab Syafi'i hukumnya sunnah. Lek Hambali ngeten. Ngegem nggih. Ah, beda-beda nggih. Ngeten. Ini nempel gini. Nah. Nggih, nempel di sini. Nah, nempel dulu nggih, ngeten, nempel dulu. Nggih, lurus. Kemudian ketika isyarah kan niki persiapan cara olahraga melayu persiapan lho, Pak. Nah, niki asyhadu alla ilaha illallah. Ngoten nggih. Niki kalau orang melakukan ini itu pasti bermadzhab Syafi'i. Paham nggih? Nggih.
Nggak apa-apa, itu sunnah. Cuma ini anjuran dari ulama Syafi'i, ada isyarah, nggih, ada isyarah. Nggih, mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahiyatul amat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.